Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini? Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Ada 3 hati gitu berarti ya. Lo ngapa tiba-tiba ngajakin nyanyi begini bang? Galau lagi lah. Enggak sih, gue lagi latihan. Akhir-akhir ini lagi banyak latihan. Ingin mengikuti Bintang Tribun. Kira-kira menang gak gue? Menangis sih. Enggak lah, gue yakin menang. Karena gue punya orang dalam di dalam. Enggak berlaku dong di Bintang Tribun, enggak berlaku orang dalam. Oke, balik lagi di Igeli. Ihsan ngobrol bareng Ellen dan Kiki. Yes, barusan tadi ketemu. Terbalik, Ellen dan Kiki. Ya kan? Iya, kurang. Oke, kali ini tadi di awal gue udah nyanyi tuh lagu galau. Bucin itu bang kayaknya bang, lebih Lagu tepatnya. bucin. Apa tuh Ya, bucin? Bucin. Bucin itu disebutnya singkatan cinta. dari budak cinta, IKE budak cinta. Oh, budak cinta. Gimana nih? Bucin. Ini kenapa pada ngeliatin ke gua ya Ya kan? karena lo tuh itu potongannya potongan-potongan Karena bucin. kayaknya muka lu itu muka bucin. Bucin. Gitu. Iya. Bocin. Gimana mungkin di sini gue mau denger dong, ada nggak cerita dari pengalaman kalian soal bucin? Gua banyak sih kalau bucin. Lu gimana? Lu mau ngapain sih bang? Gue bingung. Taruh aja tuh di belakang. Nggak, biar kesannya gue Bintang Keren gitu Tribun. Oh ya, siap. Bucin banyak sih gua kalau pengalaman bucin gitu. Walaupun mantan gua cuma satu Gua ya. tahu banget, Ki. Gua tahu banget. Walaupun mantan cuma satu, tapi gua tuh emang tipenya tuh mungkin perasa. Wis. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak gua suka sama orang gitu. Ya saya emang suka bucin kayak kepikiran gitu-gitu. Kalau bucin itu kan kayak gitu kan, kayak kita tuh bakal mikirin dia terus kayaknya hidupnya tuh cuman berkutat ke pasangan mulu gitu. Gitu ya. Kalau Gitu. Ellen? Apa lu potongan bucin juga Enggak, ini? gue Lan? nggak bucin sih. Gue bucin sih. Tergantung sih orangnya yang gue bucinin itu. Enggak ada yang semuanya kayaknya gue bucinin. Kan? Bucin ya. Kalau gue pribadi dulu zaman pacaran jelas gue paling bucin sedunia. Gue sangat sayang banget sama pacar gue. Oh tapi bucin tuh berarti karena lo sayang sama dia bang? Karena ya pastinya gue sayang banget sama dia. Jadi seolah-olah gue tuh nggak bisa hidup tanpa dia. Siap. Yang sekarang akhirnya alhamdulillah sudah menjadi istri. Oh. Tapi sekarang ibaratnya kalau dulu tuh zaman pacaran tuh bucin itu tingkatnya 100% kan. Tetapi ketika sudah menjadi istri bisa menjadi 20%. Gitu. Kayak gitu ya, Ya Bang? nanti kalian akan ini deh akan merasakan. Kalau ketemu terus tiap hari. Kalau dulu kan kita merasakan namanya pacaran kan ketemu itu paling Sabtu atau Minggu, bahkan apalagi kalau LDR ya. LDR itu nggak tahu tuh bisa 2 bulan sekali, sebulan sekali Lagi gitu. ada corona. Aduh bang ya Allah. Iya. Ini dia curhat ya kan, dia LDR. Jadi kalau sekarang kalau untuk yang gua yang udah beristri sepertinya ada kadar jenuh, tapi enggak lah. Gua tetap cinta sama istri gua. Tuh ya istrinya Bang Ihsan, jangan lupa. Bang Ihsan ada kadar jenuhnya ya Bang. Tapi bang, gue tuh baca kan, ini tuh katanya fenomena ini tuh terjadi saat seseorang sedang beranjak dewasa atau labil-labilnya. Jadi Iya. mungkin lo sekarang Iya. karena udah nikah, udah dewasa, Gua jadi udah kayak dewasa. bukan kadarnya berkurang, tapi ya lo udah nggak ada di fase Iya. beranjak dewasa itu kali ya. Makanya gue bilang kan, gue awal-awal pacaran bucin gue tuh tingkatnya bisa 100%. Sekarang itu 20%. Kadang-kadang males juga ketemu sama istri. Tapi bercanda. Lo takut nggak dimasakin ya buka puasa? Iya, gue cinta banget, cinta mati gue sama istrinya. Gue udah bukan kadar kalian lagi, kadar gue adalah ada cinta mati. Oh, iya, oke. Seumur hidup, gitu. Di umur-umur gue sama Kiki ini
Jadi bucin ini masih akut-akutnya kali ya bang ya? Iya, anget-anget gitu. Oh gitu. Masih anget-angetnya. Mungkin siapa kalian ini masih ada yang punya pacar? Oh, Ellen nih kayaknya punya pacar kan? Ya tapi kan dia pernah bucin juga sama mantannya bang. Aduh, siapa ya? Dia bucin tapi sama mantan. Iya, udah Bukan, dibela-belain. ditanyakan dulu. Oh Berujung dulu. Oh, gitu. gue kira udah jadi mantan malah ngebucin. Enggak ya? Bucinin mantan gitu. Kalau itu namanya gagal move on, Bang. Oh gagal move on. Kalau Ellen Apa bang? udah ngapain aja sama pacarnya? Oh my god. Gimana, Nggak Len? ngapa-ngapain. Kok udah ngapain aja? Udah sama jalan pacarnya? kemana? Apa nih? Lagi corona gini. Kira-kira udah ngapain aja gitu. Bucinnya, udah oh enggak, bucinnya tingkat udah- kebucinan lu tuh udah ngapain aja Kok gitu. kayaknya ini gue yang jadi sentral kebucinan padahal Ya, Kiki. karena loh. posisinya kan sekarang lu yang punya pacar. Ya benar. Kalau Jadi- gua bucinin siapa ya kan? Ya lo Gimana ceritain nih? dulu lo bucinnya gimana gitu. Loh, jadi siapa dulu? Ellen dulu lah, Ellen dulu lah. Aduh, bucinnya gimana ya sampai tahap gue nyamperin dia ke kota dia. Wah Allah. Itu sih. Parah itu sih ya. Itu parah sih. Itu Padahal- lu sebagai cewek nyamperin ke kota laki-laki. Padahal Waduh. ya bang, dulu tuh gue tuh pernah ngatain teman gue. Jadi dia tuh ya diajak cowoknya tuh, cowoknya kan kuliah di kota lain. Terus gue tuh katain dia tuh nyamperin cowoknya gitu. Ih bucin amat sih lo gitu. Terus sekarang gue mengalami kebucinan itu, ya Allah. Oh. Di mana itu kota mana? Siapa? Iya pacar lo lah, siapa lagi masa pacar gua? Kirain temen gue itu. Ya ada deh di kota, masa harus disebutin sih? Enggak, maksud gua apakah masih dekat-dekat sini atau nyampe harus nyebrang pulau atau gimana? Aduh Kiki ini bener-bener deh. Di Jogja. Oh, jadi lu harus nyamperin ke Jogja dari Lampung gitu ya? Iya, bucin Oh. banget gak sih? Bucin kan? Parah. Harusnya sih laki-lakinya sih yang kesini. Ya enggak bang, kita nggak boleh ngejudge harus cowok yang lebih banyak berjuang atau cewek yang lebih banyak berjuang. Kita kan untuk kebahagiaan bersama. Ya Allah Tuhan. Tapi Geli dia banget berjuang ini. nggak ini kira-kira? Apa? Tapi dia berjuang nggak ini kira-kira? Iyalah berjuang sama-sama. Wis. Parah sih, Ya parah Allah bucinnya. menjijikan sekali ini. Kalau lu punya cerita Gua pengen bucin muntah rasanya. zaman sama mantan lu nggak? Banyak sih bang, banyak banget. Apa salah satu yang lu kenang? Jadi Wis, tuh mengenang kebucinan. gini. Kan, jadi kan waktu itu kan LDR kan, terus dia tuh di sebuah kota yang jauh di sana, terus habis itu dia tuh sakit, nah orang tua itu nelfon gua kan, minta tolong cariin obat gitu, karena kalau misalkan di tempat orang tuanya itu kan itu agak terpencil gitu tuh. Nah terus gue pas sudah nerima telepon itu, sedangkan gue tuh masih di kampus gitu loh, mau bimbingan skripsi karena gue udah berapa minggu gitu gak ketemu dosen. Nah terus demi mencarikan obat si dia itu ya, jadi gue tuh langsung pergi, langsung ninggalin dosen gue itu, gue keliling Bandar Lampung, gue nyariin obatnya, terus langsung gue paketin hari itu juga sampai jam berapa ya, dari siang, dari jam 1 sampai jam 7 malam demi mantan lo itu ya. Terus apa reaksi mantan Halo lo? mantan Kiki. Apa reaksi mantan lo? ya udah biasa aja dia mas. Biasa aja ya. Terus gue langsung kebayangkan, ya ampun gue mati-matian banget dia gitu doang. Iya, Oh, kalau lu- udah lu- putus lah kayak gitu. Kalau di fase gue ini kayak belum menyadari. Dia pengen ekspektasi yang lebih sebenarnya. Tapi ternyata zong. Tapi karena Karena itu, karena, Bang. karena memang pria tuh kayak gitu. Jadi kalian buat para laki cewek-cewek nih Wis. yang buat terlalu bucin gitu, sebenarnya kami para lelaki ini ya biasa aja Iya. buat kalian-kalian seperti itu. Jadi sebenarnya ya pingin. Hati yang paling terdalam tuh pingin digituin. Tapi rata-rata ya kami ngerasa ngapain biasa aja. Terus kayak gue nih, gue dulu sama istri gue yang dulu pas masih pacaran, dulu mah kalau gue pernah jemput dia ke Palembang dong. Buset. Bucin ya. Bucin dulu gue bilang, udah kamu tunggu sana, aku jemput ya. Sih. Naik motor bang. Naik mobil, gue jemput ke Palembang. Kebayang kan, sampai sana cuman jemput terus balik lagi. Hebat kan? Nah, tapi kalau sekarang pulang diri ya. Ya ampun. tapi kalau cowok tuh emang kayak gitu ya bang ya. Maksudnya Iya. maksudnya kita tuh nggak perlu bucin-bucin banget gitu jadi. Ya sesuai aja lah, sesuai sama kadar aja sih, maksud gue.
kita lihat juga sih kemampuan kita, jangan sampai terlalu memaksakan kalau menurut gua. Tapi gua ada sih teman sebenarnya bucin itu memang budak cinta itu memang bener-bener kacau sih. Orang gua sering setongkrongan sama teman-teman gua gitu. Lagi asik-asik main, diteleponin sama pacarnya. Cepet pulang, ngapain lama-lama di sana? Kan jadinya nggak asik tuh. Asli. Oh tapi gue nggak gitu sih. Iya bener banget, soalnya kawan gue tuh ada juga tuh kayak gitu. Kayak kita orang tuh kan lagi nongkrong kan, terus tiba-tiba ceweknya ini dateng dong nyamperin, terus dia ngelabrak gue juga sekalian. Gue pernah juga kayak gitu. Karena gue nebeng sama si pacarnya itu kan ke tempat itu, karena itu bareng-bareng gitu loh bang, kelompok kan. Terus tiba-tiba gue tuh dikatain yang macam-macam gitu kan, pokoknya semua nama hewan itu keluar semua ke gue, terus dia narik cowoknya keluar, terus nggak boleh main sama kita. Oh jadi lu Itu dianggap bucin banget pelakor sih. sama dia? Asli gue. Tapi gue pernah kayak gitu, tapi itu yang main sama gue tuh cewek. Jadi kita lagi ke bioskop bareng, terus cowoknya nelpon, kok nggak izin sih kalau lagi mau nonton sama siapa? Sama Ellen. Pulang, gue ditinggalin dong sendirian di bioskop sama temen gue, dia tuh cewek, padahal gue nggak ngerti lagi itu bucin banget, ya ampun. Kacau ya. Apa cemburu? Nggak ngerti, maksudnya kayak nggak izin sama dia, jadi tuh kayak dia harus ngikutin omongan cowok itu kayak gitu. Ih, parah ya. Gue sebel banget sih Parah sama sih orang-orang itu sih. bucin, walaupun gue bucin. Kayak mana coba? Emang makanya bucin itu kalau bisa sih kadarnya dilihat lagi gitu. Iya, Jangan kalau- sampai terlalu berlebihan kita ya, muja-muja si pasangan ataupun terlalu nurut dengan pasangan, apalagi belum Nikah. menikah. Siapa lu? Udah bucin, putus. Oh, Kandas. kayak siapa tuh? Kayak siapa tuh? Tapi ya bang ya, kalau misalkan ya oke gitu kan, bucin itu ada batasnya. Tapi kadang tuh ya kalau misalkan orang udah bucin tuh yang nggak tahu gitu loh. Oh gue ini ternyata bucin banget gitu, atau oh ternyata gue ini udah berlebihan gitu, ya nggak sih Len? Iya, karena ada tuh istilah, ada yang ngomongin yang paling susah ngasih tahu orang di dunia ini adalah yang pertama orang yang Jatuh cinta. Jatuh cinta, terus kedua yang dukung partai gitu nggak sih? Itu pernah dengar. Dan berarti kan kayak orang kalau lagi jatuh cinta tuh ya, kadang nggak mikirin apa sih kayak apa ya Ki? kayak batasnya tuh gimana, harusnya tuh seperti apa gitu-gitu. Iya, iya sih. Iya kan? Gue juga ngerasain dulu waktu pacaran itu memang Kita mengaku kita bucin. memang biasanya sih kalau gua teliti sih. Wes. Si Om Iksan ini mulai meneliti nih. Oke, asal. Jadi pacaran tuh biasanya angetnya biasanya cuma 3 bulan sih. Merasa nggak sih? Oh, gua nggak tahu ya. Kalau dari segi cowok ya, gua nggak tahu ya. Tapi kalau dari segi cowok, biasanya kalian atau jadi ini deh, subjeknya jadi pacar kalian atau sama mantan kalian. Pertama ketika kalian masih PDKT, lebih agresif nggak ketimbang 3 bulan setelahnya? Maksudnya agresif pingin, wah gue mau ngasih hadiah ini, gue perhatian ini, wah gue jemput langsung di sini gitu. Kalau gue tergantung cowoknya sih, tergantung dengan siapa gitu. Ada yang kayak gitu ada, cuman kayak ada juga yang sampai lama seru-seru aja tetepan kayak gitu. Oh iya, ini kayak Kalau kayak Kiki ini kayaknya kerasa. setuju sih bener. sama Karena abang. memang sifat lelaki itu kurang lebih seperti itu, pembosan. Cuman bukan berarti kita udah nggak mau. Kita masih tetap menjalankan percintaan Kewajiban. itu. Kita masih menjalankan percintaan itu, tapi ya dengan lebih lebih relax, lebih dewasa. Gitu. Tapi Karena kan udah kalau dapet gue gitu. ngerasa minta jemput sih di sini, bocah kecil sih kalau gue ngerasanya. Tapi kan itu dulu kalau dulu kan gue langsung misalnya kalau masih awal-awal, oke, gue jemput ya, aku jemput ya. Kalau sekarang kan Vlog sendiri gitu. gue lebih ini deh, lebih dewasa aja sih. Terus bang ya, lo juga Apa? kayak gue tuh waktu itu kan ceritanya tuh pernah berada di sebuah fase kayak gue tuh perlu gitu loh dikabarin mulu. Nah itu termasuk bucin gak sih menurut lo orang? Bucin. Bucin sih menurut gue. Oh iya, bucin parah tuh. Harus dikabarin terus gitu. Iya, iya. Gua mau melangkahkan kaki keluar dari tribun. Ya, itu chat dulu. Gua harus itu kan kayak sangat apa ya, mengganggu sih menurut gua. Menurut gua tuh bucin tuh jangan sampai Kayak mengganggu nggak itu sih, Bang? posesif ya jatuhnya. Iya. Posesif ya.
Ini soal posesif padahal kita pengen mengutarakan cintanya kita Iya. kepada dia, perhatian ya. Oh benar, karena apa ya? Karena gue tuh penasaran gitu loh. Oh lu ini lagi di mana gitu. Lo tuh udah makan apa belum? Biasanya gue kayak gitu. Terus Iya. Iya, Itu zaman iya. pacaran. Kalau sekarang belum SMS nih bini gua. Belum WA. Paling WA kalau pulang kayak gitu, kalau Paling, bikin galau paling nanti iya, nitip. paling nitip makanan ya. Anak-anak belum makan di rumah. Dari kemarin dulu. Kalau sekarang kan beda. Ya, nanti kalian akan melewati fase itu sih. Gimana caranya biar mengatasi kejenuhan terhadap pasangan. Terus, ya banyaklah nanti ketika menikah problematika itu akan jauh lebih kompleks. Kayak gitu. Kalau untuk sekarang mah, gua rasa gua menganggap wajar kalian menjadi bucin. enggak bang, kan gue dulu. Ya gue bucin tapi gue nggak bucin yang kayak tiap hari. Nanti Kayak- lu kalau udah dapat pacar, ya Ya, kita dia lihat ya. lagi sumpah, Nanti Bang. nih Gua settingnya bucin jadi banget. susah nih. Gue jadi pengen ngomong banyak tapi kayak tahan Ellen. Nanti ketika dia udah punya pacar, podcast ini jadi susah. Iya, iya. Helen kemana? Kiki kemana ini? Iya, Nanti Kiki Pak kemana nih? lagi Lagi makan. beli obat. Ternyata lagi diajak pacarnya keliling-keliling. Udah ditet gitu. Iya kan. Tapi Ki, Bang, menurut apa sih? Kapan sih kalian ngerasa itu tuh bucin banget? Itu tuh umur berapa? Terus apa kejadiannya? Waduh, gue nih pengen jawab ya Helen ya, tapi cuman ya, masalahnya gue tuh baru pacaran sekali. Terus kayak mana gini gue jawabnya? Loh, bucin tuh nggak selalu harus sama pacar, ada sama mantan, ada sama gebetan, kayak gitu nggak apa-apa, itu tetap aja bucin. Kapan ya? Ya sama mantan gue yang kemarin itu sih, gue itu bucin banget. Yang lo soal obat itu. Iya benar. Iya banyak sih rangkaian yang lain, cuman ya itu aja lah yang dibuka. Kalau Bang Isan, kapan Bang? Kalau gua dulu waktu zaman kuliah, gua lagi ngebet salah satu cewek. Wis. Dan dia ini part time gitu kerja paruh waktu di sebuah radio. Nah, gue berani gue berani cuy nungguin dia dari pagi sampai malam di depan radio itu buat nungguin dia kelar siaran. Anda bucin sekali. Itu dulu. Sekarang biarin aja, pulang sendiri. Tapi ya kalau misalkan kayak bucin-bucin gitu tuh lebih apa ya? Lebih apa sih namanya? Kalau misalkan cowok yang ngelakuinnya tuh kayak seolah-olah normal gitu nggak sih? Tapi kalau Tapi misalkan kalau yang cewek dianggapnya tuh kayak kayak Iya, agresif iya. banget sih. Iya, gitu. karena memang kan kita tuh udah termindset dari dulu itu kalau cewek yang agresif tuh ibaratnya kayak cewek gatel ya. Padahal ya Enggak lah, menurut gua mah wajar-wajar aja. iya itu ya kan sekarang udah lebih terbuka. Jadi cewek-cewek yang lebih agresif itu memang seharusnya sih boleh gitu. Makanya kan zaman dulu itu lebih banyak cowok nembak cewek kan. Sekarang itu kalau kalian lihat lebih banyak hampir sama. Cewek itu nembak cowok. Tapi menurut lo gimana Bang? Soal fenomena cewek nembak cowok nih dari segi cowok tuh gimana sih? Iya. Iya. Penasaran nih. Kita sih asik-asik aja. Terus Kalau kayak menurut lo gue sih gitu, oke-oke Bang. aja, Kalau fine-fine cewek aja. Tapi lu ngomong ngerasa kalau ilfil gitu. gitu nggak? Hah? Ngerasa ilfil gitu nggak? Tergantung sih, tergantung dari ceweknya. Kalau ceweknya cantik, Kayak aku ayo. selanjutnya gitu. Ya ini, gue rasa kalau sekarang sih memang harus siapapun yang mau menyatakan cinta duluan, gue anggap respect siapa lagi cewek. Gak masalah sih kalau menurut gue. Tuh denger ke. Tuh. Oh jadi Kiki ini punya gebetan? Oh enggak, kita lagi ngomongin Oh, siapa gitu kenapa ya, Ki, gue ya. langsung dibelokkan? Kita lagi kemarin tuh ada kan Ki question and answer Enggak, gitu kenapa gue kan, langsung nanya. dibelokkan? Gue tanya Kiki ada gebetan? Enggak, Kiki ada question. Kita lagi iya kan Ki bahas. Menurut Ini lo Kiki gimana, pasti Ki? punya gebetan. Cuman gebetannya nggak berani untuk menyatakan cinta ya. Astaga. Tapi padahal Kiki sudah masuk kategori bucin ya. Bongkar semua guys. Jadi buat gebetan Kiki silakan. Kiki sudah buka hatinya. Jadi jangan sampai dia menunggu karena Kiki ini sudah bucin tingkat level paling tertinggi. Terus yang denger apa gua ya? Apa gua ya gitu cowok-cowok Bang? Apa gua ya? Gua Semoga bukan dia ya. nggak buka, semoga dia nggak dengar. Jadi gimana? Lu gampang beneran.
lanjut, Oke. lanjut. Bucin lagi tadi gimana? Kan? Dibelokkan malahan yang dibelokkan kayak gini emang harus kita hantam untuk diluruskan. Jangan bang. Oke, jangan cukup. Oke, jangan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mau cewek mau cowok, gua rasa sih oke. Kalau mau cewek nembak duluan, zaman sekarang itu nggak ada salahnya sih. Oke. Ya oke Ki, jadi nggak masalah sih. Gua aja terus. Tiba-tiba Kiki chat, tolong besok ini ya El bantuin gua. Ya. Nggak Ki, ampun Ki. Kita temenan kan Ki? Kiki budak cinta. Asli banget. Astaga. Kalau semuanya lah. Kayak lagu yang kita nyanyiin itu tadi, Kiki itu menghayati banget tuh. Oh iya. Memang kalau nyanyi lagu dari hati itu selalu lebih bagus semua. Siap. Terus mu gimana Ki? Gila, enggak. Enggak, kita lanjut ke gitu. Terus gimana dengan budak cinta ini menurut lo? Apa ya, menurut gua budak cinta tuh sejenis toksik sih menurut gua. Jadi jatuhnya karena kan kayak apa, kayak selalu kemana-mana harus izin dulu, bener tuh kayak kawannya Alan tadi kan. Terus ya kayak gua juga minta dikabarin mulu gitu kan. Terus kayak kemana-mana tuh ya dempet gitu, kayak Itu sih ya itu kayaknya sih posesif ya. Seharusnya namanya cinta itu melepas. Bukan melepas sih bang, maksudnya memberikan kebebasan gitu nggak sih maksud lo? Iya, kurang lebih seperti itu sih. Tapi memang kenapa gue tahu sih gue memang nggak pernah jadi posesif sih. Tapi teman-teman gue dia cerita banyak yang posesif. Dia kenapa menjadi posesif? Intinya cuma satu, dia nggak mau kehilangan tuh cewek. Bener. Aduh, kenapa Tapi gua? kadang gue juga sepakatnya orang yang posesif dan bucin kayak gitu orang yang nggak ada kerjaan bang. Maksudnya kenapa sih kita ngurusin orang satu itu terus Ya, gitu? intinya dia nggak mau kehilangan tuh cewek. Apalagi zaman sekarang itu udah kompleks cuy. Jadi lu gabung sama ini pasti kan pikiran si cowok itu ini jangan-jangan dia ini bermain di belakang saya. Kayaknya ini cowok buat kayak Itu lo tuh- aja deh bang. Enggak. Kayaknya cowok gue nggak kayak gitu Enggak. deh. Kalian belum pernah merasakan cowok posesif ya? Belum. Pernah sih gue. Pernah. Ya itu dia alasannya dia posesif itu seperti itu. Enggak, menurut gue sih malah karena dia kurang dewasa aja gitu. Karena gue Iya, nggak bener mau lah, melepaskan dua-duanya dia, lah. wis. Kalau Gue sangat jijik sama podcast hari ini. Tapi emang iya loh, maksudnya kayak setiap orang itu punya cara mencintainya masing-masing gitu. Kalau misalkan kayak adalah seseorang di masa lalu itu dia tuh posesif banget gitu, posesif banget itu ya karena emang tipenya tuh kayak gitu. Terus tipenya juga tuh yang kayak perhatian, pengen tahu, terus peduli sih menurut gua. Jadi peduli tapi yang berlebihan itu jadinya kayak gitu. iya itu posesif. Ya iya, Ya tapi itu intinya kan temen gue tuh pernah ngomong gue nggak mau kehilangan dia. Gue maunya sama dia. Tapi memang meskipun gue rasa sih memang cewek agak enek kali ya. Tapi gue rasa si cowok pun berhak untuk melakukan itu karena posisinya mereka sudah menjalin kasih, sudah berjanji, ya sekata kan. Jadi wajar untuk dilakukan pacaran. posesif itu. Iya, wajar Menurut sih gua posesif itu. Nggak wajar posesif itu bang, walaupun masih Ya pacaran. posesif tapi ada batas wajarnya. Nah ya gitu. Itu Nggak sih. boleh. gimana dah? Tapi rata-rata kan kalau udah ngomong posesif pasti dikiranya Iya kayak yang yang udah- aneh-aneh gitu ya. yang ibaratnya kita udah diikat banget. Itu. Jadi wajar sih bucin. Tapi Bucin bang, itu menurut gue gua. mau nanya deh. Tadi kan nanyanya kapan kalian pernah dibucinin banget, terus kayak apa gitu kan. Sekarang kapan kalian ngerasa cowok gue nih atau gebetan gue nih bucin banget ke gue gitu? Aduh, dibucinin orang Oh ya. iya, intinya ya? dibucinin sekarang. Aduh. Apakah gue pernah? Nah, coba bang, lu dulu bang. Lu kan banyak tuh Oh, pengalamannya. Pengalaman kalau cinta. gua nggak pernah sih karena memang Kasian banget, dia bucin banget tapi dia nggak dibucinin guys. enggak gua Kasian gitu. dulu emang bucin sekarang enggak gua sih ngerasanya karena kan gua kan orangnya orang dulu sih jadi gua yang harus lebih agresif gitu si cewek biar diem aja kayak gitu dan kalau untuk cerita gua pernah dibucinin kah ya paling cuma dibikinin makanan, dikirimin makanan, kayak gitu aja sih standar. Standar ya. Standar. Kalau untuk disuruh nongkrong, nggak boleh nongkrong sama kawan-kawan, nggak pernah sih gue ngalamin itu.
pasti sih. Apalagi kalau untuk yang jadi istri gue sekarang dia lebih santai sih. Gitu. Tapi ya sering curiga aja. Apa lo apa Ki? Gue ya, oh ini nih ada nih beberapa hari yang lalu tuh, jadi gue tuh ditelepon gitu kan. Beberapa hari yang lalu masih baru nih bang. Jadi doinya yang mana lagi nih? Jadi dia tuh ya pokoknya ngobrol-ngobrol gitu kan, dan itu ya gue emang bertanya sebuah isu gitu sama dia, dan dijawab gitu dong sama dia dari jam berapa ya, pokoknya dari jam 10 apa jam 11 gitu, itu tuh sampai sahur. Terus habis itu dia tuh masih kayak ngeladenin gue gitu loh. Terus habis itu dia akhirnya yang ngobrol, padahal dia tuh paginya ada UTS online gitu kan. Terus kata gue, ini gue ngeganggu ya, kata gue. Enggak kok, nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi lu masih teleponan sama mantan lu? Bucin online karena corona. Bukan bang, waktu kemarin tuh gue ada perlu gitu. Terus akhirnya jadi dia tuh merembet ke apa tuh perlunya? Pinjam duit? Enggak. Agak sedikit flashback doang. Oh. Kok lu bisa ya mau komunikasi sama mantan ya? Ya bisa lah. Hebat ya. Gua nggak pernah bisa loh komunikasi sama mantan. Kenapa? Hah? Kenapa? Aneh aja. Yang udah kan kemarin kan kita bahas mantan kata Bang Isan yang udah gitu. Iya, aneh aja gua menurut gua. Kalau komunikasi intens ya, tapi kalau cuma sekedar sapaan sih nggak masalah. Iya, benar-benar. Tapi kalau komunikasi intens gitu gua nggak bisa deh. Karena gua bukan bucin, cuy. Bucinin mantan lagi. Kalau gue pernah dibucinin, gue nggak ada yang nanya, gue ngasih pesan. Iya. Iya kalau dari lu pasti banyak cerita ngebucinin. Perbucinan gitu ya. Gue pernah dibucinin, gue tuh pernah masuk ke rumah sakit. Terus cowok gue ini tahu pas dia tuh masih lagi di sekolah gitu bang, lagi pelajaran. Dia bolos sekolah. Gue jengukin gue, kayak bener-bener langsung bolos gitu. Dia kan ada tuh surat dispen biasanya. Yang lain tuh pada dispen izin buat lomba, dia nyantumin nama dia sendiri, terus dia kabur dari sekolah gitu, coba buat jengukin. Ya ampun, gak jelas banget. Romantis sekali. Bukan romantis, itu bucin menurut gua. Kata gua nggak perlu segininya. Oh iya. Namanya juga orang cinta, boy. Cinta itu bener kadang-kadang suka ngebutain orang. Gue pernah berantem cuman gara-gara soal itu. Apa bang, bucin? Iya, soal cinta. Oh cinta. Iya. Apa nih? Lupa. Kayak mana sih? Berbahaya kalau gue omongin di sini. Oh iya. Nanti nggak terbit lagi nih. Oh gitu. Oke. Jadi intinya bucin itu oke apa enggak menurut lo? Sangat ragu dan penuh pertimbangan sekali ya. Karena di satu sisi gue merasa ya bucin itu ya perlu gitu, maksudnya buat kayak biar hubungannya itu manis terus. Asik. Gitu. Terus kayak hangat terus, ya nggak sih? Geli. Enggak, kita sih enggak sih. Geli. Geli. Tapi di satu Geli sisi itu sekali. jangan terlalu yang lebay banget gitu. Jadi ya gimana nih? Menurut gue sih moderat sih, tengah-tengah lah. Kalau lu? Bucin tuh nggak apa-apa, tapi tahu batasannya sama. Bener kan? Menurut gue, kalau gue bucin, gue memang bucin bang, cuman nggak gue share gitu loh. Maksudnya kan sekarang kan ada tuh orang di sosmed kayak yang bucin banget gitu. Gue aja bahkan foto bareng gitu tuh nggak gue share kayak gitu. Atau misalnya gue lagi ngebucinin dia banget, kan ada tuh orang lagi snapgramin. Ada teman gue bang kemarin tuh cowok nih disuruh ceweknya beliin pembalut, terus sama iya, ceweknya bener-bener tuh di storyin gitu. Kan di videoin pilih yang mana nih gitu katanya kan, di videoin terus sama dia diedit gitu loh dari chatnya yang minta beliin pembalut. Terus apa tuh namanya di supermarketnya, terus sampai pas dia nganterin gitu, terus sama ceweknya diupload. Kata gue kayak, ya lo bucin silakan, cuman kayak gitu kan geli gak sih? Geli, pokoknya geli. Sumpah. Nah kalau lo gimana bang? Kalau gue nggak setuju sama bucin. Padahal dia mendingan bucin. jadi karena mungkin karena udah dewasa, jadi kayak lo ngapain sih iya, bucin ngapain? Gitu, mendingan jadi normal aja. Yang paling penting adalah jadi orang baik aja. Udah, jangan jadi bucin. Karena bucin itu bisa menyesatkan,
terus juga nggak, ya menurut gua nggak keren lah. Tapi Ki, lo kayak ngerasa gak sih kalau cowok lo nggak bucin, bukan bucin ya, maksudnya ngelakuin hal yang romantis dikit. Kan sekarang tuh hal romantis dikit semua aja dikatain bucin gitu iya, kan. bener-bener. Jadi kayak bagi cewek sih perlu ya Ki ya Perlu untuk kan. hal-hal romantis. Iya, makanya gue bilang bucin. nggak, jangan jadi bucin, jadi orang baik. Nah, gitu. itu baik kan, perlakuan laki lu semua pada baik kan? Iya. Jadi kayak pasar karet ya itu bang. Bisa masuk. Jadi kalau gua intinya bucin nggak keren. Oh, gitu. Ini keren, menurut lu keren kan? Nggak keren, oke, tapi tahu kadarnya. Iya benar. Oke, jadi cukup sekian saja sepertinya dengan kita bertiga obrolan kali ini tentang bucin. Bucin. Jadi bisa disimpulkan masing-masing dari pendengar kita, gimana menurut kalian nih, bucin ini oke apa enggak? Kira-kira perlu dilakuin apa enggak? Oke, saya Iksan. Kiki. Ellen. Kita pamit, sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya. Bye. Bye.